Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bismillah, kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke 41, yakni hadis Abu Abdillah Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu anhu, pengaduan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW tentang beratnya penyiksaan yang mereka alami dari orang-orang kafir Quraisy. Kata Nabi SAW, tatkala mereka meminta agar kiranya Allah menurunkan pertolongannya dan mendoakan untuk mereka, Nabi SAW memotivasi para sahabat, di mana Nabi SAW menceritakan bahwa orang-orang terdahulu sebelum kalian dalam mempertahankan keyakinan agama mereka mendapatkan penyiksaan yang jauh lebih berat dari kalian. Kemudian Nabi SAW memberikan janji kabar gembira kepada kaum muslimin, di mana Nabi SAW mengatakan dari Allah SWT akan menangkan perkara ini, yang Islam, sampai nanti akan didapati seorang yang mengendarai kendaraan berangkat dari Sana'a, yaitu kota di negeri Yaman, ila Hadramaut, daerah disebut dengan Hadramaut, ini sekarang masih berada di daerah Yaman. La yakhafu illallah, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Islam akan menyebar, Islam akan menang, dan Yaman akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Padahal kala itu Nabi SAW masih di kota Mekah Mukarramah, dan pengikut beliau masih sangat sedikit, ya, disiksa, diusir, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Maka Nabi SAW memotivasi kaum muslimin, bahkan Nabi SAW mengatakan walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian adalah orang-orang yang terbesar-besar. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah juga sedikit sampaikan tentang kabar gembira juga yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Adi bin Hatim al-Qari radhiyallahu ta'ala, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira kepada Adi bin Hatim al-Qari dan kepada kaum muslimin di zaman itu bahwa Islam ini akan Allah menangkan. Ya, Islam ini akan Allah menangkan. Intinya seorang muslim dan seorang muslimah dituntut tetap berjalan di atas jalur Islam, yang telah kita sampaikan kemarin. Dan apakah kemenangan Islam itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih hidup atau tidak, ini tidak urusan bagi kita. Intinya kita tetap istiqomah di atas Islam sampai kita bertemu dengan Allah, sekalipun mungkin kemenangan yang dijanjikan oleh Nabi SAW itu tidak bisa kita saksikan. Ya, karena tujuan utama kita bukan itu, akan tapi tujuan utama kita adalah bagaimana kita mati di atas Islam. Ya, berpegang dengan agama, berpegang dengan akidah, berpegang dengan prinsip dalam agama Islam kita ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit ceritakan bagaimana Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala akhirnya datang ke kota Madinah. Ya, kita telah sampaikan kemarin bahwa sang kakak setelah dilepaskan oleh Nabi SAW dan kembali bertemu dengan sang Adi bin Hatim al-Ta'i radhiyallahu ta'ala, maka sang kakak kala itu mengatakan, pulanglah, temuilah Muhammad SAW, karena sesungguhnya Muhammad telah melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan sekalipun oleh ayahmu. Ya, sekalipun ayahmu sendiri, ya, seorang yang terkenal dengan kedermawanan, seorang yang terkenal dengan orang yang sangat baik. Ya, sekalipun ayahmu sendiri tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Maka
berangkatlah Adi bin Hatim yang menuju kota Madinah tanpa ada jaminan keamanan dari siapapun. Ya, beliau memberanikan diri berangkat ke kota Madinah. Sampai akhirnya diceritakan bahwa Adi bin Hatim radhiyallahu taala sampai ke kota Madinah, kemudian menemui Rasulullah SAW. Dan kala itu orang-orang sibuk ya. Mereka mengatakan telah datang Adi bin Hatim, karena Adi bin Hatim orang terkenal, ya dermawan Arab yang sangat terkenal. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Adi bin Hatim? Maka tatkala Adi bin Hatim radhiyallahu taala datang, kala itu beliau belum masuk Islam. Maka orang-orang mengatakan telah datang Adi bin Hatim, telah datang Adi bin Hatim, sampai akhirnya ia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, waktu itu Adi bin Hatim berniat, ya, aku berangkat saja ke kota Madinah, aku temui Rasulullah di hatinya sebelum berangkat, aku temui Muhammad, aku akan perhatikan dia karena aku tahu, ya, orang yang berdusta dan yang tidak berdusta. Aku akan cek terlebih dahulu ini orang bagaimana. Maka berangkat setelah bertemu, maka Nabi SAW mengatakan kepada Adi bin Hatim, aslim taslam, masuk Islam, Allah akan selamat dunia dan akhirat. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, yang bermasuk Islam, ya Muhammad, sesungguhnya aku memiliki agama. Aku sudah mengatur satu agama. Agama apa yang kau anut? Agama Nasrani. Maka Nabi SAW katakan, sesungguhnya aku lebih tahu tentang agamamu daripada engkau sendiri. Itu kata Rasulullah kepada siapa? Adi bin Hatim. Aku lebih tahu tentang agamamu dari engkau sendiri. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, bukankah engkau yang mewajibkan atau yang mengharuskan sekian persen dari harta rampasan perang harus diserahkan kepadamu? Adi bin Hatim itu diam. Iya, memang seperti itu. Apakah kau tidak tahu bahwa agama melarang itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa agama yang dianut olehnya Nabi sendiri jauh lebih paham daripada siapa? Adi bin Hatim radhiyallahu taala. Maka Nabi SAW mengatakan aslim taslam, masuk Islam engkau, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Kemudian kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang menghalangi kau masuk Islam, wahai? Apakah kau takut menjadi miskin? Ya. Karena Nabi SAW mengajaknya untuk ke rumah, ya, mengajaknya untuk ke rumah sambil berjalan. Ya, diceritakan Nabi SAW berjalan bersama Nabi SAW. Nabi Muhammad masih beragama Nasrani, berjalan, kemudian di tengah jalan Nabi disebut oleh seorang wanita tua beserta dengan anaknya. Kemudian wanita tua ini mengatakan, ya Rasulullah, aku punya hajat kebutuhan, ada perlu khusus ingin berbicara dengan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan boleh. Maka kemudian Nabi mengatakan pada Adi bin Hatim, ini masih jalan ya, menuju ke rumah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Adi bin Hatim, tunggu sebentar ya, ini ibu ada urusan ya pribadi dengan saya. Maka Nabi SAW kemudian berangkat ke ibu dengan anaknya ini agak menyendiri, ya. Kemudian berbicara. Maka Adi bin Hatim sambil menunggu bandit ya, di hatinya. Ini bukan raja berarti orang. Kalau raja bukan seperti ini. Kemudian setelah selesai Nabi kembali membawa Hatim berjalan menuju rumah beliau alaihi salatu wassalam. Sampai di rumah, masuk ke dalam rumah, Nabi SAW memerintahkan Adi duduk di atas bantal, ya. Jadi duduk di atas bantal. Itu tentunya tidak ada sofa, ya, tidak ada bangku dan sebagainya. Hanya mereka duduk di atas bantal. Bantal cuma satu. Maka Nabi SAW mengatakan, silakan Adi, silakan duduk di atas bantal ini. Dia mengatakan, tidak ya Muhammad, biarlah saya duduk di tanah. Kau saja yang duduk, karena cuma satu bantalnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak, kamu tahu, kau silakan duduk di atas. Ya, akhirnya Adi bin Hatim duduk di atas dan Nabi duduk di atas tanah, di lantai. Maka Adi kembali lagi berpikir, ini Muhammad ini bukan seorang raja. Ini bukan seorang raja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, masuk Islam lah, kata Nabi. Perlahan sampai Rasulullah. Bagaimana kalau malam bukan siapa?
Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW itu menaklukkan manusia dengan hati mereka, atau Nabi menaklukkan hati mereka terlebih dahulu. Coba lemah lembutnya Nabi SAW masuk Islam, engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau takut miskin atau engkau ragu dengan keislaman ini karena kau lihat orang-orang di sekitar bumi rata-rata miskin? Karena kalau itu masih sulit. Ya, Nabi SAW masih dalam kondisi yang sangat sulit dari sisi ekonomi. Jadi sering sekali disebutkan dalam catatan sejarah, dalam perjalanan itu bahkan beberapa kali Ali bin Hatim dihentikan. Nabi dan Ali bin Hatim dihentikan oleh beberapa orang sahabat yang mengaku, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami kesulitan ini dan ini. Sehingga Ali bin Hatim yang biasa hidup mewah, ya, dan sebagainya merasa begitu sangat susahnya kaum muslimin hidupnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau takut miskin? Karena melihat orang-orang ada di sekitar sini, rata-rata kondisinya apa? Miskin. Maka Nabi SAW memberikan kepada Ali bin Hatim satu nubuat yang sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, akan tiba saatnya, kata Rasulullah SAW, seorang wanita ya yang naik kendaraan atau naik unta berangkat dari kota Hira ya menuju Makkah sendirian, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata Nabi SAW. Kondisi Islam akan menyebar dan ketentraman kedamaian akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga dalam kondisi seperti itu akan dapati seorang wanita berangkat dari kota Hira menuju Makkah, dari Irak menuju Makkah Al-Mukarramah sendirian. Ya, kemudian tawaf di mana? Di Ka'bah. Ini yang pertama. Sehingga disebutkan dalam sejarah Ali bin Hatim kala itu mengatakan berangkat dari negeri yang jauh menuju Makkah sendirian seorang wanita. Mana perampok-perampok dari suku yang terkenal itu? Karena Ali bin Hatim dari suku Tai terkenal perompaknya ya, bahasa kita sekarang itu terkenal luar biasa ditakuti. Ya, tapi ini yang disampaikan Nabi. Dia hampir-hampir tidak percaya dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bahkan kata Nabi, perbendaharaan Kisra itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kekayaan Raja Kisra itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka Ali bin Hatim kala itu heran. Kisra bin Hurmuz, Kaisar Kisra bin Hurmuz, yakni kerajaan Persia, Nabi SAW mengatakan itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Kekayaannya akan dibawa oleh kaum muslimin. Itu yang kedua. Heran juga, Kisra bin Hurmuz itu kekaisaran Persia akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Nabi mengatakan Kisra bin Hurmuz, dia tidak percaya. Dengan kondisi kaum muslimin yang masih dalam kondisi yang sangat sulit, susah. Madinah, negara kecil, kekuatan tidak seberapa, menaklukkan negara adidaya Persia. Maka Adi bertanya, Kisra bin Hurmuz, dipastikan lagi, apakah yang Anda maksudkan itu ya Muhammad adalah Kisra kekaisaran Persia? Maka Nabi SAW mengatakan, Kisra bin Hurmuz, kekaisaran Persia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan engkau akan dapat, kata Rasulullah SAW, harta melimpah ruah kepada kaum muslimin, sehingga ada seorang di antara mereka yang mengeluarkan sedekah atau zakatnya, dia ingin bagikan, tidak ada seorang pun yang mau menerima. Jadi ada orang kaya yang ingin bagi zakat, ada orang kaya yang ingin sedekah, saat itu tidak ada yang mau menerima, karena semuanya sudah kaya. Tiga, nubuat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama apa tadi? Akan ada seorang wanita berangkat dari kota Hira menuju Makkah, tawaf sendirian dia berangkat. Yang kedua, kekaisaran Persia akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Yang ketiga, begitu banyaknya harta kaum muslimin sehingga terkala ada orang yang bersedekah, berzakat, memberikannya kepada siapa yang menerima zakat tersebut, nggak ada yang menerima. Kalau sekarang zakat dicari, ya, yang tak miskin pun aku miskin.
Subhanallah, ini disampaikan oleh Nabi SAW. Maka apa kata Ibnu Hatim radhiyallahu taala? Ini yang terkait dengan walakinnakum kuntum tastajilun, akan tapi kalian orang tergesa-gesa. Artinya kemenangan Islam itu sudah janji Allah. Jangan tergesa-gesa. Pada saatnya kemenangan itu akan Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu taala mengatakan, faqad ra'aytu dhaina tarhalu min al-hirah bi ghairi jiwarin hatta tarufa bil bayt. Sungguh aku telah melihat seorang wanita berangkat dari kota Hira sendirian tanpa jaminan keamanan dari siapa. Kalau kita lihat dahulu orang-orang Arab itu, kalau kita ingin berangkat dari Irak menuju Mekah, atau dari Yaman menuju Mekah, atau dari mana menuju Mekah, kan kita melewati perkampungan-perkampungan Arab. Maka di perkampungan-perkampungan ini harus ada siapa yang menjamin keamanan dan keselamatan kita. Makanya mereka tidak bisa leluasa berangkat ke satu daerah ke daerah yang lain, tidak bisa leluasa melaksanakan ibadah di Ka'bah al-Mukarramah kecuali di bulan-bulan haram. Nah, di bulan haram mereka lakukan itu. Jadi bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, mereka lalu-lalang itu. Karena apa? Semua masyarakat Arab menghormati 4 bulan ini sebagaimana penghormatan yang telah Allah tetapkan. Jadi di 4 bulan ini tidak boleh berperang, di 4 bulan ini tidak boleh membunuh. Makanya mereka di bulan haram mereka bisa melaksanakan ibadah umrah. Ya, artinya mereka leluasa berangkat ke sana kembali. Tapi di luar bulan-bulan ini apa yang harus mereka lakukan tatkala mereka akan berangkat pergi jauh? Maka setiap daerah yang akan mereka lewati dari perkampungan Arab harus ada yang menjamin. Kalau tidak, ya keselamatan jiwa terancam, harta juga terancam. Perampokan terjadi di mana-mana. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu taala, sungguh aku telah melihat seorang wanita berangkat dari Hira menuju Ka'bah, tawaf di Ka'bah sendirian tanpa ada perlindungan dari siapa, tanpa ada jaminan dari siapa. Artinya Islam telah menyebar dan keamanan telah dirasakan oleh semua masyarakat. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ini janji yang pertama sudah aku lihat, sudah aku saksikan. Janji yang kedua, yakni ditaklukkannya kekaisaran Persia. Maka kuntu fi awwali khairin aghar 'ala al-madain 'ala kunuzi Kisra ibn Hurmuz. Aku termasuk pasukan kuda yang pertama yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Aku adalah pasukan kuda pertama yang mampu menaklukkan kota Madain, ibu kotanya kekaisaran Persia, dan kami mengumpulkan untuk perbendaharaan kekayaan Raja Persia dan mengirimkannya ke kota Madinah. Sampai penduduk Madinah tatkala harta itu dibawa, mereka heran melihatnya. Begitu sangat banyaknya harta. Heran melihatnya, luar biasa. Ya. Akhirnya semuanya dibagi oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, saat itu diletakkan di masjid, ya diletakkan di masjid, dikumpulkan di masjid, tumpuk hartanya, diletakkan di masjid. Umar satu malam tak bisa tidur karena memikirkan takut jika saatnya sampai pagi beliau meninggal harta itu belum dibagi, maka paginya langsung dibagi kepada kaum muslimin. Ya, aku termasuk orang yang ikut serta dalam penaklukan kekaisaran Persia, persis seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman banyak kita tergesa-gesa atau tidak percaya seperti orang munafik. Imma percaya tapi tergesa-gesa, atau tidak percaya atau ragu seperti orang munafik. Karena cerita penaklukan ini sudah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW jauh-jauh hari. Maka di perang kita ingat di perang Khandaq, ya, di perang Khandaq. Tatkala kaum muslimin memerintahkan kaum muslimin, tatkala Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin menggali parit di musim dingin dalam kondisi lapar dan mereka tidak punya pembantu untuk melakukan tugas yang telah diberikan oleh Rasulullah yang bisa mewakili mereka. Akhirnya mereka terjun langsung. Semua para sahabat menggali dan Nabi SAW juga ikut menggali. Nabi tetapkan persekian orang harus menggali kedalaman sekian, lebarnya sekian, dan harus selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam kondisi yang sangat dingin, di musim dingin dan dalam kondisi sangat lapar.
Sampai suatu hari mereka mendapati sebongkah batu yang tidak bisa mereka hancurkan, tidak bisa mereka angkat. Batu ini tidak bisa bergerak, tidak bisa dipukul dengan pemukul juga tidak bisa pecah. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi turun tangan untuk memecah batu ini. Maka Nabi SAW memukulkan perci api atau cahaya ya, karena besi bertemu dengan batu cadas ya, yang keras. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya telah diperlihatkan olehku kerajaan Yaman. Informasi dari Nabi bahwa Yaman akan jatuh ke tangan kaum Muslim. Kemudian Nabi pukulkan untuk yang kedua kalinya, perci dua cahaya. Maka Nabi SAW katakan, Allahu Akbar, telah diperlihatkan kepadaku kerajaan kekaisaran Persia. Tentunya ini dalam kondisi kaum muslimin merasa takut karena pasukan Ahzab itu akan datang. Maka mereka harus menggali apa? Parit. Sampai kondisinya di perang Ahzab itu kaum muslimin buang hajat saja harus pakai senjata bukan. Karena sangat mencekam, sampai Allah mengabarkan rasa takut kaum muslimin itu sudah sampai ke tenggorokan. Sampai Allah mengatakan wa tazunnuna billahi dzununa, dan kalian sudah berprasangka buruk kepada Allah. Artinya kaum muslimin itu sebagian mereka sudah berpikir hancur kita ini, habis kita ini. Sehingga kaum muslimin merasa, mana Allah, kenapa Allah tidak menolong kita? Maka tatkala informasi ini disampaikan, apa kata orang-orang munafik? Muhammad berapa hari yang lalu cerita kita akan menaklukkan Yaman, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Kita saja buang hajat saja ketakutan. Bercerita Muhammad itu orang munafik. Buang hajat aja, kalau bisa enggak buang air besar, buang air kecil, enggak bisa kita buang air besar, buang air kecil. Karena apa? Musuh di mana-mana itu. Orang Yahudi mengingkari perjanjian di dalam kota Madinah. Pasukan Ahzab yang jumlahnya 12.000 berada di luar Madinah ingin menyerang sesaat. Bisa saja mereka masuk kota Madinah dan membasmi kita, membantai kita, sehingga kita buang hajat saja tidak nyaman, tidak tenang. Datang Muhammad cerita akan menaklukkan apa? Yaman, Persia, kita saja buang hajat enggak tenang. Itu orang munafik. Kalau kita umat Islam ya Allah akan menangkan, tapi yang jadi masalah di kita selalu tergesa-gesa. Kita ingin cepat menang. Padahal belum saatnya. Ya, maka ini disampaikan oleh Nabi. Walakinnakum tastajilun. Maka apa kata Ibnu Hatim? Aku telah lihat yang pertama dan kedua. Kalau seandainya Allah berikan kepada kalian umur yang panjang, maka akan kalian lihat dan kalian saksikan perbuatan Nabi yang ketiga. Ada orang bersedekah, tidak ada yang mau menerima. Sebagian para ulama mengatakan ini sudah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, di zaman beliau luar biasa. Ya, sampai diceritakan bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang pengembala kambing itu mengembalakan kambing di samping serigala. Luar biasa ya. Jadi serigalanya itu tidak doyan dengan apa? Dengan domba, nggak mau dia merekam domba. Ya, jadi jangankan manusianya yang merasa aman dari gangguan, binatang juga merasa aman dari gangguan. Teman-teman dalam najis. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kan tapi persis seperti dikatakan oleh Nabi, walakinnakum tastajilun. Akan tapi kalian orang yang tergesa-gesa. Maka intinya bersabarlah di atas jalan Islam ini sampai kita bertemu dengan Allah. Tidak mesti kejayaan Islam itu akan kita saksikan, tidak mesti. Akan tapi yang menjadi hal yang harus kita usahakan adalah wafat di atas Islam. Itu yang terpenting, yang wafat di atas Islam. Demikian ikhwan kaum muslimin, wafat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis ke-42. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lamma kana yaum Hunain,
Abdullah bin Mas'ud bercerita tentang perang Hunain. Ya. Abdullah bin Mas'ud bercerita tentang perang Hunain. Ini perang yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah menaklukkan kota Makkah dengan suku Hawazin dan Thaqif. Azara Rasulullah SAW nasar fil ismah. Di perang ini Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang begitu banyak. Ya, mendapatkan harta rampasan perang begitu banyak, sangat banyak harta rampasan perang ini. Ya, ribuan unta, ribuan kambing, belum lagi harta-harta yang lain, tawanan dan sebagainya. Banyak sekali tawanan di perang ini. Karena di perang ini orang-orang kafir membawa semua apa yang mereka punya. Karena komandan perangnya mengatakan, bawa semua harta yang ada di rumah kalian, ternak, emas, perak, semuanya bawa. Dan bawa semua anak dan istri kalian, keluarga kalian semuanya bawa. Letakkan di belakang pasukan kita. Jadi yang punya unta 5 bawa, yang punya unta 10 bawa, yang punya kambing 100 bawa. Semuanya harus dibawa. Anak istrinya, kecil, tua, muda, keluarganya semuanya dibawa. Letakkan di belakang pasukan. Untuk apa itu komandan ditanya oleh pasukan? Supaya kalian berperang dan mempertahankan harta dan keluarga kalian yang ada di belakang kalian. Ini untuk memotivasi atau memompa semangat tempur pasukan. Maka subhanallah, kala itu disebutkan ada seorang yang sudah tua dan sudah buta, umur sudah lanjut, sudah tua dan sudah buta, dan sudah mungkin sekian kali ikut dalam semua pertempuran. Artinya jauh lebih banyak pengalaman daripada komandan perang. Maka dia mengatakan dalam kondisi buta, dia mengatakan, kenapa aku dengar di belakang kita suara ribut-ribut, anak-anak, perempuan, ada suara unta, ada suara kambing, apa masalahnya ini? Maka dia ceritakan, sesungguhnya komandan kita memerintahkan kami membawa semua harta dan keluarga kami. Apa katanya? Celaka komandan kalian itu. Apa gunanya harta dan keluarga kita bawa perang? Kalau seandainya kita menang, ya kita menang karena kita, bukan karena harta dan keluarga kita. Tapi kalau seandainya kita kalah, maka ini adalah penghinaan yang akan kita rasakan sepanjang masa. Sampaikan kepada komandan perang, ini bukan strategi perang yang benar seperti ini. Maka komandan perang tetap memutuskan bahwa semua harta kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian diperangi. Akhirnya terjadilah perang Hunain, yang memang pada putaran yang pertama kaum muslimin kocar kacir ya. Jumlah mereka 12.000. Ya, mereka mengatakan, sebagian kaum muslim mengatakan, kalau jumlah kita sudah sebanyak ini gak akan pernah kalah kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala uji mereka bahwa kemenangan itu bukan dengan jumlah. Di awal putaran perang kaum muslimin lari tunggang langgang, namun akhirnya Allah menangkan. Dan subhanallah, semua yang dibawa oleh orang kafir semuanya menjadi harta rampasan perang. Coba bayangkan banyaknya. Berapa banyak kalau seandainya per orang itu punya 5 ekor unta, jumlahnya misalnya 5.000. Luar biasa, belum kambingnya, belum hartanya yang lain, belum juga tawanan, luar biasa banyaknya. Ya, ini di perang apa? Di perang Hunain. Jadi harta rampasan perang yang didapat oleh kaum muslimin di perang Hunain sangat luar biasa banyaknya. Ya, sehingga Nabi SAW membaginya nanti juga akan luar biasa. Ada yang minta, saya ya Rasulullah SAW, akan dikatakan ambil 100 ekor unta dulu. Anakku belum, ambil juga 100. Anakku lagi yang si fulan, ambil 100 lagi. Pulang-pulang dari perang bawa 400 ekor unta. Luar biasa. Kaya mendadak. Tapi nanti ceritanya orang-orang yang sudah lama masuk Islam tidak dikasih apa-apa oleh Rasulullah. Ya, yang baru-baru masuk Islam dikasih banyak. Yang bahasa kita yang baru-baru ngaji kasih banyak. Yang sudah lama ngaji nggak ada dikasih. Terjadi apa? Kecemburuan. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap Rasulullah dan sikap para sahabat kala itu. Ada yang terima, ada yang tidak. Yang terima jujur mengatakan bagaimana? Ya, nyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW.
Ya, insyaallah kita lanjutkan para pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.